ada 3 pendapat ya tentang boleh tidak berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat pertama itu adalah pendapat yang membolehkan. Ya juzu li hayyi ayyudhhiya an qaribihil mayyit. Jadi yang pertama itu pendapat yang membolehkan untuk berkurban ya untuk orang yang sudah meninggal dari keluarganya ya. Ini pendapat siapa? Ini pendapat mazhab Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, kemudian ulama mazhab Ahmad bin Hambal, kemudian dan sekelompok dari ahli hadis. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ternyata mengambil pendapat ini. Jadi kita kaget juga baca kitab ini ya. Ini kita ambil dari kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Rincian hukum-hukum seputar kurban. Jadi ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah malah justru yang membolehkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, bahkan beliau mengatakan wa tadhiyatu 'anil mayyit afdalu minas shadaqah bisamaniha. Jadi kata beliau, berkurban atas nama mayit orang yang sudah meninggal itu lebih utama daripada bersedekah dengan samannya. Jadi ada uang 2.500.000. Dia gunakan uang itu untuk beli kambing misalkan ya, kalau atau 3 juta lah beli kambing. Diniatkan untuk ibunya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih afdal daripada uang 3 juta itu dia sedekahkan langsung uangnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, inilah pendapat mazhab Malikiyah. Jadi kalau menurut mazhab Malikiyah ini hukumnya makruh. Ya. Makruh kurban untuk mayit. Ya, kenapa? Alasannya karena tidak ada dalil mengenai hal itu. Li adami wurudi dalilin fidalik. Tidak ada dalil mengenai disyariatkannya kurban untuk orang yang telah meninggal. Nah, tapi kata mereka, walakin qalu in mata sakhsu, jika seorang itu meninggal, lalu dia itu pernah membeli, ya sebelum meninggal itu membeli hewan kurban, qabla waqti tadhiyah, sebelum waktu penyembelihan kurban, fayundabu fi haqqil warasah, maka disunahkan tetap untuk disembelih hewan kurban itu. Tidak dimasukkan dalam tirkah ya harta yang diwariskan. Ini pendapat kedua, intinya memakruhkan. Pendapat ketiga itu pendapat ulama mazhab Syafi'i, qala Syafi'iyah fil mu'tamad. Dan ini dianggap sebagai pendapat yang mu'tamad, yang resmi, yang mu'tabar indahum dalam mazhab Syafi'i. Yakni la tasihul udhiyah anil mayyit illa ayyusiya biha. Tidak sah kurban atas nama mayit kecuali jika diwasiatkan. Jadi kalau si mayit itu sebelum meninggal berwasiat, tolong ya saya tahun ini kurban, ya uangnya disediakan misalkan sudah. Nah maka wasiatnya itu wajib ditunaikan dan kurbannya sah. Tapi selama tidak ada wasiat tidak sah. Nah, jadi ada 3 pendapat nih Saudara Hendria dan Ibu penanya. Satu, boleh, itu pendapat dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Yang kedua makruh, ini pendapat mazhab Maliki. Yang ketiga itu tidak sah ya kecuali ada wasiat, ini mazhab Syafi'i. Nah, menariknya di sini saya kutip dari kitab Mufassal fi Ahkamil Udhiyah tadi, bahwa ternyata pengarang kitab yakni Syekh Husamuddin Afanah itu merajihkan pendapat yang menyatakan boleh. Jadi bada ijalatin nazar wal fikr fi aqwali ahli ilmi wa adillatihim fi tadhiyah anil mayyit, kata beliau akhtaru wa urajjihu qawla bijawazil tadhiyah anil mayyit. Jadi kata beliau setelah saya meneliti dalil, merenungkan dalil-dalil yang digunakan oleh ahli ilmi tentang kurban bagi orang yang telah meninggal itu, kata beliau saya memilih dan merajihkan pendapat yang membolehkan bolehnya berkurban atas nama mayit. Wa yu'ayyidu hadza tarjih indi mayali, dan yang menguatkan tarjih saya ini kata beliau adalah dalil berikut ini. Nah, ada 9 dalil. Jadi di antara dalilnya adalah kata beliau telah tegak dalil-dalil yang banyak dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang ala intifa'il mayyit bis'i ghairihi, tentang bermanfaatnya, berfaedahnya kiriman doa, sedekah khususnya dari orang yang masih hidup bagi si mayit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi doa orang-orang yang masih hidup
itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Yaquluna rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam hal iman. Nah, itulah sering saya katakan nikmatnya orang beriman itu dapat kiriman doa. Dapat kiriman doa terus dari kaum muslimin. Kemudian juga ada sejumlah hadis, waqad sahhatil ahaditsu bidzalika kama fi doa ilil mayit fi salatil jenazah, seperti doa dalam salat jenazah, wa ba'da dafni wa inda ziyaratil kubur, demikian pula ketika ziarah kubur. Karena kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ketika salat begitu juga, ketika ziarah kubur begitu juga. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan kiriman doa termasuk sedekah, ya. Wa kadzalika shadaqah 'anil mayyit kama fi hadis Sa'ad bin Ubadah. Jadi wal udhiyah 'anil mayyit naun minas shadaqah anhu. Sementara kurban untuk atas nama si mayit itu bagian dari sedekah. Fatasih 'anil mayyit wa yantafi'u biha insyaallah taala. Maka kata beliau itu sah dan bermanfaat bagi si mayit. Nah, itu jadi Syekh Husamuddin Afanah dalam kitab itu justru merajihkan pendapat yang mengatakan boleh. Tapi ya ini khilafiyah, patut dipahami, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang menyatakan tidak sah, itu mazhab Syafi'i. Nah, tapi menurut beliau yang rajih itu adalah boleh. Wallahu ta'ala alam.